Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker apabila terpaksa harus keluar dari rumah. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, terus perkalian bilangan berpangkat, terus perpangkatan pada perkalian ya, perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian pada bilangan berpangkat, terus yang kedua adalah perpangkatan pada pecahan. Nah, jadi anak-anak harus ingat materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada materi kali ini adalah materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Oke, jangan lupa tetap rajin dalam latihan di rumah, karena proses latihan akan membuat kalian semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan. Baik anak-anak, perhatikan pada layar kalian, jadi operasi pembagian pada perpangkatan. Nah, perhatikan pada operasi pembagian pada perpangkatan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi perkalian dengan basis yang sama. Jadi ada operasi perkalian dengan basis yang sama, terus ada operasi perpangkatan. Nah, jadi dilihat dulu operasi pembagian ini. Dalam operasi pembagian ini kita samakan dulu basisnya. Oke, lihat ya. Yang atas, yang pertama, perhatikan dulu yang atas ini. Ini 4, ini yang bawah 2. Nah, sekarang sederhanakan yang 4. Jadi perhatikan bahwa 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Oke ya, paham ya? Jadi 4 pangkat 3, yang ini tadinya 4 pangkat 3. Kita ganti 4-nya jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2 pangkat 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang karena 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, ingat pada aturan sebelumnya kalau ada pangkat, jadi ada pangkat dipangkatkan lagi, jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi menjadi berarti pangkatnya itu dikali. Oke, ini kan sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 3, 2 dikali 3. Oke, dibagi 2 pangkat 3. Oke, atau 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, dalam hal seperti ini titik, ingat ya, kita sudah janjian dari awal bahwa titik itu menyatakan perkalian. Oke, kita jabarkan 2 pangkat 6 itu menjadi perkalian 2 sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, dibagi dengan 2 pangkat 3. Berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, 2 dikali 2 kali 2. Mana yang bisa kita coret? Kita coret 1, coret 1, coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Maka dalam perpangkatan, lihat, sisanya kan ada 2 sebanyak 3 kali. Maka dalam perpangkatan, itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3. Oke, bisa ya dipahami ya. Ingat bahwa kita samakan dulu basisnya. Kalau basisnya belum sama, disamakan dulu. Terus gimana Pak kalau kita langsung bagikan? Kalau pangkatnya sama, itu bisa langsung dibagikan. Tapi pada pembahasan yang lain ya. Jadi pada konsep ini kita harus menyamakan basisnya dulu. Oke, jadi kita harus sesuai dengan konsep dasar dulu ya. Nah, sekarang 8 pangkat 3 dan 4 pangkat 3. Jadi yang kedua ya, ini yang kedua, 8 pangkat 3 dan 4 pangkat 3. 8 dan 4 belum sama basisnya nih. 8, ingat 8, kita ubah dulu. 8 itu kita ubah menjadi berapa? 2 pangkat 3. Oke, pinter. Terus 4 tadi berapa? 2 pangkat 2. 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ganti nih 8 dengan 4-nya. Berarti kita ganti 8-nya. Berarti 8 kita ganti 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti langsung aja. Di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti ingat tadi bahwa kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan kan. Berarti 2 kali
2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 dikali 3 per 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, sama dengan 2 pangkat 9 per 2 pangkat 2 kali 3 ya. Bawahnya itu 2 kali 3 ya. Berarti 2 kali 3 yaitu 6. Nah, tinggal kita jabarkan 2 pangkat 9. Berarti 2 dikalikan sebanyak 9 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 ya. 5 kali 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 2. Nah, sekarang yang bawahnya 2 pangkat 6 berarti 2 dikalikan 6 sebanyak 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 6 kali. Oke ya. Perkalian pengulangan 2 itu sebanyak 6 kali. Intinya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coret ini 1, coret 1, ini atas 1 lagi, ini coret, udah 3 ya, coret lagi, coret. Oke, sisanya berapa? Berarti sisanya 2 itu sebanyak 1, 2, 3, berarti sisanya adalah 2 pangkat 3. Oke, berarti karena dia ada perkalian 2 sebanyak 3 kali, maka kita tulis dalam bentuk berpangkatnya adalah 2 pangkat 3. Oke, sip. Lanjut ke 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, 8 sudah dapat ini. 8 kan sudah kita tulis. Itu 2 pangkat 3. Oke, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti kita tinggal ganti aja 8 dengan 2 pangkat 3. Oke, kita ganti ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Kalau tulisannya kurang besar, saya ulangi ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, sekarang yang di bawah 2 kan sudah basis paling sederhana ya. Oke, jadi bilangan sudah bilangan prima. Jadi 2 pangkat 3 langsung aja. Nah, langsung berarti yang di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 per 2 pangkat 3. 2 kali pangkat 3 kali 3, 3 kali 3 kan 9. 2 pangkat 9 per 2, ini kurang ke atas 9-nya, 9 per 2 pangkat 3. Nah, kita tulis dalam penjabarannya bahwa 2 pangkat 9 yaitu pengulangan sebanyak 9 kali. Berarti 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang yang bawahnya ada 2 pangkat 3. Itu 2, 2, 3. Oke, kita coret. 1, 2, 3. Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisanya ada 6. Berarti ditulis dalam bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 6. Oke, bisa dipahami ya 3 contoh awal ini. Terus kita mau ke bawahnya lagi. Ke bawahnya lagi yang keempat, contoh yang keempat itu perhatikan karena basisnya belum sama, samakan dulu basisnya. Oke, yang bawah sudah 3, bentuk paling sederhana yaitu bilangan prima 3 pangkat 3. Yang atas berarti 9 itu, perhatikan bahwa 9 itu bisa ditulis dalam bentuk 3 pangkat 2. Oke, kita ganti ya. Berarti 9 itu 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, dalam bentuk ini berarti 3 pangkat 2 kali 3 per 3 pangkat 3. 3 kali 2 pangkat 3 berarti 3 pangkat 6 per 3 pangkat 3. Kita tulis penjabarannya. 3 pangkat 6 berarti 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3. Oke, perkalian 3 sebanyak 3 kali. Kita coret ya. Kita coret 1, 2, 3. Ingat, berarti hasilnya adalah perkalian 3 itu terjadi sebanyak 3 kali. Berarti 3 pangkat 3. Nah, seperti itu. Oke, terus selanjutnya yaitu 27 dan 9. Nah, 27 kita sudah 9 udah ada nih. 27 itu kan bisa digantikan dengan 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Berarti 3 kali 3 kali 3. Oke, begitu juga 9 tadi udah ya, 3 pangkat 2. Dimana 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 kan, kita tulis dalam bentuk perpangkatan. Gantikan, berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 3 per
9, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Oke, berarti 3 pangkat 3 kali 3 per 3 pangkat 2 kali 3. Perhatikan berarti 3 pangkat 9, 3 kali 3 ya. Per 3 pangkat 2 kali 3, 6. 3 pangkat 6. Nah sekarang kita ganti ya. Berarti 3 pangkat 9 adalah perkalian 3 sebanyak 9 kali. Pengulangan perkaliannya sebanyak 9 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per perkalian 3 sebanyak 6 kali. Bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke kita coret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sisanya berapa? Sisanya adalah 3-nya perkalian 3 sebanyak 3 kali. Berarti 3 pangkat 3. Oke, mantap. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini kita lihat ya, perhatikan. Perhatikan pada ini karena basisnya sudah sama. Yang Bapak kotakkan ungu ini silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Perhatikan ya. 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 3. Basisnya sudah sama. Sama-sama 2 ya basisnya. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ternyata pangkat 3 ini bisa diperoleh dari 6 dikurang 3. Terus dari 9. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 6. Ini berarti bisa ditulis menjadi 2 pangkat 9 dikurang 6. Lihat pangkatnya ya. Terus yang bawahnya 6. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 6 ini bisa diperoleh dari 9 dikurang 3. Oke, 3 pangkat 3 berarti diperoleh dari, lihat pangkatnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 itu diperoleh dari 3 pangkat 6 dikurang 3. Dan seterusnya, dan terakhir ini 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 3 itu diperoleh dari 3 pangkat 9 dikurangi 3 pangkat. Pangkatnya yang kurang ya, 9 dikurang 6. Nah, dari keseluruhan ini nih, kita peroleh kesimpulannya. Kesimpulan bahwa apa? Kesimpulan bahwa apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama itu cukup mengurangi pangkatnya. Pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Lihat tadi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 6 dikurang 3. Oke. Saya tambah penjelasannya di sini. Jadi 2 pangkat 3 itu diperoleh dari 2 pangkat 6 dikurangi 3. Berarti dia peroleh 2 pangkat 3. Ini pangkat atasnya 6, pangkat bawahnya 3. 2 pangkat 3, lihat. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 6. Berarti ini diperoleh 2 pangkat 9 dikurang 6. Berarti 2 pangkat 3 juga. Terus yang atas, yang nomor 3. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 diperoleh dari 2 pangkat 9 dikurangi bawahnya, pembaginya yaitu 3. Berarti 2 pangkat 6. Yang bawahnya lagi, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3, berarti sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 3, sama dengan 3 pangkat 3. Di bawahnya lagi yang terakhir, yaitu 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 6, berarti 3 pangkat 9 dikurang 6, sama dengan 3 pangkat 3. Jadi karena basisnya sudah sama, berarti tinggal pangkatnya aja yang kita kurangkan. Oke, itu untuk operasi pembagian pada perpangkatan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau gitu kita mau next ke soal berikutnya. Oke, pada materi berikutnya itu perpangkatan pada pecahan. Nah, ingat ya, pada perpangkatan pada pecahan, yaitu kita melakukan konsep dasar dari bilangan berpangkat.
yaitu pengulangan bilangan, eh, pengulangan perkalian suatu bilangan. Jadi kalau 2/3, perhatikan ya di layar ya. Kalau ada 2/3 dipangkatkan 2, artinya 2/3 dikali 2/3. Oke ya. Lihat ya, pengulangannya seperti itu. Berarti 2 kali 2, berarti di sini lihat di sini 2/3 itu 2 kali 2. Nah, bisa ditulis menjadi 2/2 per 3 kali 3, berarti 3/2. Oke, perhatikan ya di situ ya. Sekarang bagaimana kalau dia negatif 2/3? Negatif 2/3. Berarti negatif 2/3 dipangkatkan 3, karena negatifnya di dalam kurung, maka negatifnya ikut dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Oke, perhatikan tahapannya ya. Negatif kali negatif, positif kalikan negatif, berarti negatif. Nah, sekarang 2 kali 2 kali 2, berarti tulisnya 2/3 per 3 kali 3 kali 3, 3/3 gitu ya. Ingat, kalau dia negatif dalam kurung, berarti negatifnya dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, terus selanjutnya min 2/3 dipangkatkan 4 nih. Negatifnya dalam kurung. Berarti selanjutnya yaitu min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Nah, lihat, negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif kali negatif, positif. Berarti hasilnya positif ya. Positif, saya mau nulis dalam bentuk positif. Positif, berarti positif dari 2 pangkatnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Per 3-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 3/4. Jadi 2-nya terjadi perkalian berulang sebanyak 4 kali, 3-nya juga begitu. Nah, sekarang yang bawahnya 4/5. Sama ya konsepnya, berarti terjadi pengulangan perkalian 4/5 sebanyak 4 kali. Per 5 kali 4/5 kali 4/5. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti 4/4 per 5/4. Bawahnya tuh 2, 3, 4. 5-nya perkaliannya sebanyak 4 kali juga. Terakhir, yaitu min 4/5. Jadi min 4/5 dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi min 4/5 dikali min 4/5 dikali min 4/5 dikali min 4/5. Nah, sekarang kita mau masuk ke step yang lebih cepat ya pengerjaannya. Perhatikan, kalau negatif, kalau dia negatif, ini kan ada negatif ya, dipangkatkan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Gitu ya. Terus kalau dia negatif nih ya. Oh, yang hijau ini aja. Kalau negatif dipangkatkan ganjil, ini dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Sorry. Oke ya, jadi kalau negatif dipangkatkan genap, ini genap, maka hasilnya menjadi positif. Ingat, kalau ada negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kalau negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Gitu ya. Ya kalau nggak percaya ya tinggal kalikan aja satu-satu. Negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif lagi. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti negatif. 4-nya tuh 2, 3, 4, 5. 4/5 per 5/5. Nah, sekarang kita perhatikan kolom ketiga dan kolom pertama. Perhatikan kolom yang ini, yang pertama ini dengan kolom yang ketiga ini. Lihat, 2/3/2. Lihat ininya berarti dipangkatkan sendiri-sendiri. Atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan. Min 2/3. Minnya sudah kita pangkatkan. Berarti min 2 pangkatkan 3, 3 pangkatkan 3. Oke, min 2/3 pangkat 4 sama ya. Tadi hasilnya min pangkat 4 berarti positif tadi. Berarti
Hasilnya adalah 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Jadi yang atas pangkatin sendiri, bawah pangkatin sendiri. Pembilang dipangkatkan sendiri, penyebut juga dipangkatkan sendiri gitu ya. Oke, 4/5 berarti 4 dipangkatkan 4/5 pangkat 4, 4 pangkat 4, atasnya dipangkatin sendiri itu pembilangnya, bawahnya penyebutnya dipangkatkan sendiri juga. Oke. Dan terakhir juga seperti itu, min 4/5 pangkat 5. Jadi negatif tadi karena pangkatkan ganjil pasti negatif. Lalu atasnya pembilangnya dipangkatkan sendiri 4 pangkat 5, lalu penyebutnya juga dipangkatkan sendiri yaitu 5 pangkat 5. So, jadi kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya bagaimana? Simpulan di mana apabila ada A per B, bentuk A per B dipangkatkan M, itu hasilnya adalah A pangkatkan M per B pangkatkan M. Jadi atasnya pembilangnya dipangkatkan dengan M, B-nya juga dipangkatkan dengan M, di mana syaratnya itu B-nya nggak boleh pangkat 0, nggak boleh sama dengan 0, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Kenapa kok nggak boleh sama dengan 0? Karena pembagian 0 tidak didefinisikan. Oke, silakan absen di e-learning, jangan lupa. Bahan ajar ada di e-learning juga. Lalu ada 2 soal di bahan ajar yang ada di e-learning, silakan download di e-learning. Bapak hanya menerima absen di e-learning saja. Oke. Gunakan e-learning sebaik mungkin. Kalau belum bisa, tanya temannya. Kalau belum bisa juga, silahkan konsultasi ke Bapak dengan membawa HP-nya. Oke, sekian pembahasannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan apabila berpergian tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, sekian, cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.